Hari ini gue udah ada di rumah Bopak Castello. Gue bakal ngobrol-ngobrol tentang perjalanan karirnya si Bopak Castello, ya. Kayaknya masih dikunci rumahnya nih. Ada orangnya nggak ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Iya. Aneh datang ke sini nggak izin lagi nih, nggak pamit lagi, nggak kasih kabar. Untung aja ketemu. Ada rencana mau ke London. Waduh, ngapain Pak ke London? Di sana lagi sakit nenek. Oh, ke London sakit nengokin keluarga. Nenek sakit. Oh ini nenek sakit Ini, aja. Pano. Aja ke London. Ya biasa lah keluarga besar begitu. Iya. Kalau pakai bolok aja ke Rusia. Rumahnya luar biasa nih Pak Bopak ya. Keren. Kita udah kayak masuk istana. Karena enak. Pak, aneh mau ngobrol dalam bisa kan nih? Oh, boleh. Iya. Tapi ngomongnya jangan mentil ke lain ya. Enggak, tenang. Pokoknya seputar karir ente dah ya. Ya udah Bray, ikutin gue terus. Kita masuk ke rumah Bopak Castello. Iya. Asik. Ya Bray, ketemu lagi di Onibi Official di konten Kosan Betawi, Kosan TP Pastawa TV. Nah hari ini gue udah berkunjung di kediaman Bopak Castello. Wah, masa lo biar ngangkat. Nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar perjalanan karir dari Bang Bopak Castello. Boleh tahu dong Pak, ini mulai meniti karir dari tahun berapa sih? Kalau meniti karir. Iya. Kalau seingetannya apa 91. 91? 91 tuh awalnya ketemu sama Ginanjar 4 tahun. Awalnya sama Ginanjar. Ya, jadi asisten. Bawa tas ya? Make up juga nggak? Bawa tas, Nah, make up, iya. bawa parfum, bawa baju, masalah keuangan. Iya. Semua tentang ngatur tuh? Ani ngatur dulu. Sebenarnya itu awalnya juga dari Ani kan dulu kalau di Depok kan dulu nongkrong ada namanya HMD. HMD? Himpunan Mahasiswa Depok. Oh gitu. Pak kan ngumpul di situ teman-teman dah. Iya. Bilang Pak ada pelapak tinggal di Depok. Siapa? Ginanjar. Iya. Siapa nggak kenal Ginanjar lah? Soalnya waktu zaman sebelum pas kawan kan udah top dengan grup Gideonnya. Tuh. Yang istilahnya mewakili insan muda pada mau jadi seorang pelawak. Iya. Ya kalau kita mah positifnya gini aja lah. Kayak gayung bersambut gitu. Ketemu lah kita sama Ginanjar tuh di base camp di biasa kalau bahasa-bahasa orang Indonesia kan nanya pasti. Tinggal di mana Pak? Wah Gin, gue tinggal bebas Gin. Di mana aja? Ya udah lah ikut gue, tinggal di gue aja. Pakai maling, pakai nolak-nolak. Ngikut langsung? Ajar baik. Ikut. Iya. Ini yang membuat ente tertarik menjadi seorang pelawak sih? Sebetulnya tertarik tidak tertariknya itu sih tumbuhnya kan secara alamiah ya. Wih, kayak pohon ya? Karena ini dari SD pun kalau dari teman-teman SD itu teman-teman yang di Depok tuh ya memang udah nyela, bercanda gitu. Berarti ente lama di Depok ya? Ya lama di Depok lah. Dari tahun 9. Oke. Nah kalau dunia TV pertama kali ente main itu apa tuh? Sinetron apa ya? Kalau dunia TV kalau awalnya ya sempet main di 4 Sekawan itu cuman pundaknya doang yang kelihatan. Figuran. Cuman muka nggak kelihatan, pundak Bukan, doang. Adegan serong. Adegan dikerok. Berarti itu apa nih kali kulit laki-laki ya? Kalau sinetron, aneh ngawalin itu lebih di PA-nya Pak Ali Sahab. Pak Ali Sahab yang dulu apa nih? Pepesan kosong. Pepesan kosong. Iya. Aneh Kan sempat main ya? Kagak, aneh malah mainnya di supermarket Omta. Oh, aneh pikir ini ente kembaran Mamat Neo bukan nih? Enggak, Bukan. sempat. Tapi aneh ya itulah yang disebut takdir ya. Orang pada ngeledek Mamat Neo, akhirnya aneh main satu film juga sama dia. Di Tuyul Millennium. Ya dari 4 Sekawan lah, kita dari teman-teman dari Ginanjar, dari Eman, Omar yang memberikan pelajaran ya. Kedua kita jadi dapat network. Jadi istilahnya kita berhubungan dengan dunia komedi itu makin dekat. Sampai kita akrab sama almarhum Haji Haji Jojon. Nah sempat kita sama Haji Jojon kerja bareng juga. Sinetron awal pertama sinetron komedi itu kalau kita main jujur Kalau untuk televisi ya kita orang yang bikin. Oh gitu. Namanya Jojon Metropolitan. Oh iya. Itu siaran di salah satu radio yang
sering nayangin lomba dangdut lah. Dari situ ya mulai beriringan waktu kita belajar. Itu tahun 92-an tuh sempet siaran lama juga. Di mana tuh? Di Radio Dangdut. Radio Dangdut. Bekasi. Oke. Sebutin nggak? Sebutin nggak apa-apa. El Gangga. Oh, jadi Bopak ini dulu pernah siaran di El Gangga. Ada El Gangga, ternyata ada lagi radio kebanggaan buat para komedian tuh namanya SK. Nah, Suara Kejayaan. Nah, sempet kita juga siaran di situ. Yeah. Waktu studinya ada di Jalan Gatot Subroto. Kan kalau ada generasi yang di Haji Peeng, ada Paku Buwono. Betul. Kalau aneh di Gatot Subroto. Yeah. Nah, yang ente inget dari main sinetron awal pertama kali honornya berapa ya? Kalau aneh alhamdulillah sih, honor tuh termasuk gede loh. Itu tahun berapa ya? 91? Tahun 92, 91 ya. Berapa itu satu episode? Gope. Udah mahal ya? Udah gede. Karena kenapa aneh gede? Nah, di situ aneh kru juga pemain. Double berarti. Iya, berarti kalau itu dipecah-pecah berarti honor pemain berapa itu? Ya pego. Nah, dulu sempet rame tuh. Ente bintang paling top deh di Komedi Tengah Malam. Kalau nggak ada ente nggak rame tuh Komedi Tengah Malam. Udah nonton aja nyaksiin. Aneh awalnya sebelum Komedi Tengah Malam tuh, jadi temen-temen tuh bikin dulu. Nah ini dia. Oh iya betul, sama Stupul ya? Enggak. Oh belum? Mohan. Oh Mohan ya benar-benar. Mohan. Toko Dewo. Nah awalnya kita lagi nonton TV di rumah Ginanjar lagi nonton. Iya. Aneh lihat nih sutradara itu kenal Aneh nih. Ya kan? Aneh telepon. Mas, aku Gopal loh. Anak buah sampean waktu di Kismis. Bukan kita. Kak Joko Dewo. Bukan. Rudi Witanto. Oh, Rudi Witanto benar. Aneh bilang itu mas yang bikin tuh. Main udah datang lokasi langsung besok aneh ke lokasi. Kalau Pak Rudi itu kalau sambil saudaranya dia makan bakso cuek aja ya Mas. Iya betul. Sama Mas Budi tuh, Mas Budi Gondrong ya. Iya. Itu saya kita tuh. Iya. Teman-teman sih pada sehat ya. Soalnya juga pernah disaudari sama Mas Rudi Witanto pernah. Iya. Itu kan paket dulu Api kan dulu komedi kriminal. Iya, ini di saudaranya dia. syutingnya di tetangga di Ani dekat. Iya. Di dekat Pamulang situ. Ya itu nih Kampung Bula. Kampung Bula. Ya di Cinangka. Iya. Nah Ani seberang itu. Iya benar. Dia lagi syuting. Kampungnya si Adul berarti ente. Tuh Ani pecah tuh. Nah ini dia habis ya itu urusan intern para penggede deh. Nah kita sama Rudi Witanto sama Rudi Marwan sama siapa tadi yang bernama? Budi. Mas Budi bikin namanya Komedi Tengah Malam KTM. Tariklah Tukul jadi host. Iya. Jadi mau perjalanan karir ini luar biasa ya, dari mulai honor 500 itu udah termasuk pemain, kru, OB, PU dan sebagainya ya. Ini mah intinya yang penting mah fokus. Kalau kita fokus sesuatu pasti ketemu. Karena dunia kita ini kan dunia arisan gitu. Betul. Kita juga nggak tahu nah kita dapat begini. Iya. Karena kan namanya sama apa. Nah kita nggak tahu nasib membawanya beda. Iya. Jadi nggak menutup kemungkinan ente ngomong sama aneh nih. Besoknya nih susah ngomong sama ente. Oh karena lantaran aneh sibuk ya? Meninggal. Kan ngejok. Iya. Begitu. Ini dulu kan. Iya. Kadang-kadang kamu Ginanjar, aneh suka ngayal. Enak kali orang pada minta foto bareng sama kita. Akhirnya kita ngalamin itu semua. Akhirnya ujungnya pegal juga itu foto. Kebayang nggak sih bisa dapat sesuatu yang ente dulu jamin kayak sekarang? Ya. Iya kan? Kalau kita jamin sebetulnya ya maklum lah ya kalau orang yang namanya apalah kayak kita orang kan numpang sama siapa, numpang ke sini, numpang ke sono. Kadang-kadang hayalan kita, sama di tempat numpangin sebenarnya kita dikasih kamar buat kita, jadi ada alhamdulillahnya suka dikasih kamar walaupun kecil. Tapi kita berdoa aja. Tapi ada yang nggak mikir kita bisa punya rumah atau apa. Tapi ya aneh yakin Allah tuh pasti sayang lah orang-orang yang ikhlas lah, orang-orang yang berjuang. Kuncinya ikhlas dan jujur ya.
Lah iya, yang penting berjalan gitu. Yang penting intinya mah lo udah keluar dari rumah gitu aja. Pasti ada jatah rezekinya gitu. Betul. Kayak inti kan baca udah dapet, rumah aja udah bersyukur. Jadi minimal kita bisa terhindar dari panas, dari hujan gitu ya. Iya, karena dan ini bangga dan ini nangis juga semua. Punya rumah. Nah sekarang inti bayangin aja kan, hayalan ini punya rumah tuh harus ada kolam di belakang kolam. Ya, udah siapa ya sekarang? Wujud. Ya. Semuanya. Ada dapur bersih. Dapur, gitu. waduh, iya dapur. Ya itu sudah nggak apa-apa tuh. Iya, iya. Kolam renang, dapur, ruang Kolam santai, kolam ikan. Kolam ikan anjing. Dan juga punya pintu itu ya, pintu goblok ya. Oh goblok. Kaya lagi. Itu kalau sekarang kan orang kaya dulu kan simbolnya kalau wah, kalau udah pintu ukiran udah kaya itu. Kaya, racon. Aneh boleh ikut diok. Oke, nah kalau ngomong ini nih, ente kan kalau logat tuh Betawinya kental banget ya ente nih. Ini ada juga mau tanya nih, mau aku isi bray-bray di luar nih. Ente sebenarnya orang Betawi orang mana nih asli? Banyak nih lidah gitu Betawi banget mudanya bener. Udah nggak bisa lagi ngomongin nih. Aneh ini udah Betawi banget. Udah, waduh. Istilah mobil aja dulu kalau nggak diledek orang masih mobil. Mobil ya. Tentunya kalau buat bahasa aku aja kita. Kita iya. Kan kalau bahasa Indonesia salah, kita itu kan banyak. Iya kan? Tuh. Cuman kan kebiasaannya kalau asli Bopong mah sebenarnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, tapi logat Betawi itu melebihi orang Betawi asli. Karena lingkungan kita dulu kan di Menteng atas itu kan masih ada teras Betawinya banyak. Betul. Emang Betawi kental semua di situ. Jadi Bopong mah di Jakarta aja tahun 70. Jadi aneh tahu ngebangun di Kuningan. Jadi Kuningan kelas tua mana itu? Jadi Kuningan kalau otomatis cium tangan nih. Bukan cium tangan lagi, orang kita tahu dia lagi gorong-gorong. Tahu dulu. Dulu disebutnya orang Betawi itu daerah building. Iya. Kan dalam makna building itu kan pembangunan. Pembangunan. Building. Nah, orang sana sebut deh dengan sana banyak building. Asik. Daerah bangunan. Kuningan. Nah itu kan yang sekarang jadi gor gedung olahraga di Kuningan tuh. Ya bukan pengalaman kita berenang. Sampai Sipal ya. Karena sampai situ kan nembus kebun obat nyebrang. Ya oke. Jadi kalau bicara Melawang Buana nih, wah, Bopak ini Jakarta udah diinjak-injak semua. Habis semuanya. Jangan nanya diinjak numpangnya gitu. Nah, siapa yang nggak tumpang ini? Iya. Orang kan numpang sehari Ani tuh numpang orang tuh Ani bertarget. Iya. Target apa? Kalau enak terus tahun. Lanjut. Kalau nggak enak, cari tempat lain. Iya. Nah kalau bicara soal grup, pernah ngegrup gak sih dulu? Dulu pernah ngegrup. Dulu kita ngegrup tuh sama adanya Ginanjar. Pertama kali tuh? Pertama kali ngegrup sama si Acung, adanya Derry. Oke. Itunya Aris, temen yang di Sukabumi. Nah dulu kan kita di ngegengnya di kampus Kos Guru. Waktu itu sempet kita ngedosen situ tuh merektor situ, lu pak kuliah aja udah sekarang sini. Nanti nggak mau kuliah. Wah enakan nongkrong. Enakan nongkrong sama belajar. Tapi belajar. Aneh sampai sekarang tuh sama teman-teman guru ya alumni. Iya. Karena aneh dari orang yang semester 1, semester 2 kenalan itu semua. Dan dulu aneh waktu kolab sakit tuh aneh berdiamnya di Kos Guru waktu guru masih di Marga Satwa Pasar Minggu. Sekarang kan pindah di Joe situ. Di apa? Bedakasa. Nah dari situlah kita ikut lomba HAM, Pemurahan Mahasiswa. Nah grup ini tuh namanya Garis. Menang. Garis grup 10 besar aneh. 10 besar. Cuman kan dulu ada komedi entah apa gurunya nggak jelas. Kita nggak masuk itu cuma alasan apa sih? Dianggap pornografi atau apa? Padahal itu satir kita mengkritik komedi doang, secara komedi. Dianggapnya melecehkan. Padahal mah enggak. Setelah bubar dari si siapa tadi? Grup Garis, Acung lagi. Akhirnya gabung lagi sama? Enggak gabung, akhirnya nih one man show aja, aneh jadi kru di situ. Tapi aneh yakin di dunia ini nih aneh pasti ketemu gitu. Padahal waktu itu coba-coba ya sama Ajis, Gagap sama Jabrik ya.
Sama Adis ya itu sih, sama Adis sama Jabir itu masih sebatas angan-angan aja. Waktu itu kita pengen punya komitmen karena kita sering bertiga ketemu. Apa salahnya yuk kita ngegrup. Kalau aneh sih secara pribadi sebetulnya serius, pengen nyeriusin. Cuman kan temen yang satu ini enggak kan gitu. Iya. Tapi ya Bismillah lah, nanti juga setiap orang pasti dapat lah. Tuh, seperti yang tadi bilang, hidup ini bagaikan arisan. Bagai arisan. Iya, nanti lagi tahun lagi dapat, tahun depan. Yang penting kita jangan buruk sangka satu sama lain. Orang mau besar, tandanya kita siap berkompetisi untuk harus sama dia. Jadi jangan sirik, jangan apa gitu. Kalau perlu kita bisa, karena manusiawi sih orang bisa marah. Ani pun dulu punya rasa kayak begitu. Tapi pas Ani pikir lagi, lu gue kutuk tiap hari tapi lu yang maju terus, gue kagak kan gitu. Ada berpikiran gitu Ade? Ada. Dan itu ada, itu manusia Pak. Bahkan kalau kita ngelawak aja kita jadi figurannya nggak boleh lucu. Ade. Tapi Ane kan serba ikhlas semuanya. Nah makanya sampai sekarang Ane kalau bermain sama siapapun, Ane tidak mengatasnamakan senioritas. Tapi kalau lu main, lu ada partner gue, udah gitu. Lu nggak mau lebih tua, mau muda, ya gue sama. Lu mau top sama lebih top, ya gue sama gitu. Nah dari situ mungkin punya kita dijaga sama Allah. Karena kita tidak mengklasifikasi pekerjaan. Kalau ini menamoni, wah rugi banget, nama hebatan gue, kan gitu saya. Banyak manusia kayak gitu. Tapi kalau aneh enggak, yang main ayo. Yang penting hati aneh nyaman, enjoy, udah main. Makanya yang melancarkan rezeki ente itu karena ente nggak pernah membeda-bedakan untuk teman, nggak memilah dan memilih. Bright, ini cerita dari Bapak ini luar biasa, jadi inspirasi kita nih. Masih, Anda masih siaran di band. Tapi Ben Radio nggak mau manggil Ani. Ntar Anda bilang ke manajemen ya, ke manajemen. Soal kenapa Pak? Kalau ente masuk band radio, 3 orang penyiar diancam bakal dipecat. Enggak, ente sama Ani. Kan buat gaji ente. Siap, nanti laporin ya manajemen ya di band radio. Iya. Pak, yang terakhir dong, kasih motivasi buat Bray di rumah. Mungkin ada yang menjadi seorang komedian. Ini sih buat teman-teman semua nih. Dia bukan insan seni, bukan dia seorang pegawai kantor, bukan dia seorang politikus. Yang terutama kita fokus jangan merugikan orang lain dan jangan meminta kepada orang lain. Lakukan dengan ikhlas karena Allah, insya Allah maju. Yaudah Bray, sampai di sini di Kosan Betawi, Kosan Bebas Tahu TV. Jangan lupa untuk subscribe di Only Official. Itu udah jangan ke dapur ya. Sekali lagi, Pak, thank you banget. Sukses buat ente ya. Juga buat Tony ya. Oke. Yaudah Bray, ketemu lagi nanti di Kosan Betawi berikutnya. Thank you.